terkait sebelumnya kita ada satu pertemuan ya yang masuk yang hari Jumat belum diganti dengan Pak Rizky ya. Nah, untuk pertemuan minggu ketiga di sini kita bahas terkait persamaan diferensial ya. Ini pokok-pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, konsep persamaan diferensial itu seperti apa? Yang kedua, solusi persamaan diferensial dan solusi khusus ya, persamaan diferensial. Nah, tujuan kita belajar terkait dengan persamaan diferensial. Yang pertama ya, memahami konsep dari persamaan diferensial itu sendiri. Yang kedua, kita bisa menemukan solusi variabel khusus dari persamaannya. Yang ketiga, kita bisa memisahkan nilai awal yang diberikan. Sebelum kita lanjut terkait dengan persamaan diferensial itu seperti apa, kalian ya ingat kembali teknik integralan ya, atau dari anti turunan itu sendiri ya. Harus diingat di sini sebelum Anda belajar apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial. Nah, ini contoh ya bentuk umum dari persamaan diferensial. Kira yang dimaksud dengan persamaan itu apa? Gimana? Yang dimaksud dengan persamaan. Ada yang tahu yang dimaksud dengan persamaan? Gimana? Ada yang bisa? Ya. Kita belajar terkait dengan persamaan diferensial ya. Ya, yang pertama, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan diferensial? Arti dari persamaan ini apa? Apa? Persamaan? Yang dimaksud dengan persamaan apa? Bentuk simbol yang memiliki bentuk pernyataan matematika dalam bentuk ya, simbol yang menyatakan bahwa dua hal yang sama persis ya, dengan tanda sama dengan ya. Seperti ini ya. Nah, contohnya gimana? Kalau yang dimaksud dengan persamaan, apakah ini bisa disebut S kuadrat minus X tambah 1 sama dengan 0? Ini dimaksud dengan persamaan? Termasuk atau tidak? Termasuk ya. Kalau di sini X minus 1 sama dengan 0, apakah termasuk persamaan? Masuk ya. Jadi persamaan itu maksudnya bentuk pernyataan matematika dengan ditandai adanya sama dengan. Jadi kalau bentuknya S kuadrat minus X tambah 1 sama dengan 0, ini sudah dikategorikan persamaan. Ya, jika kalian ditanya apa sih yang dimaksud dengan persamaan, bisa Anda jelaskan seperti ini ya. Nah, kita lanjut ke materi ya, pokok pembahasan kita ya. Jadi persamaan diferensial itu seperti apa? Ya, jadi yang dimaksud dengan persamaan
Kan kita sudah menjabarkan kalau persamaan itu bentuk pernyataan matematika dengan tanda sama dengan. Nah, selanjutnya kalau yang dimaksud dengan persamaan diferensial itu apa? Ada yang minta bantu? Bantu saya? Gimana? Yang memiliki fungsi satu variabel atau lebih, Bu. Fungsi satu variabel atau lebih. Belum benar ya? Nih ya, kalau persamaan diferensial berarti diturunkan ya. Yang persamaan diferensial merupakan atau mengandung atau membuat turunan dari persamaan tersebut ya. Dari persamaan tersebut yang mencakup nilai variabel terikat dengan variabel bebasnya gitu ya. Nah, kira-kira ini ya definisi dari persamaan diferensial. Contohnya gimana? Kalau persamaan diferensial. Bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Di unit ya. Yang dimaksud dengan persamaan diferensial contohnya bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Gimana contoh dari persamaan diferensial? Bisa bantu? Iya. Kalau persamaan diferensial itu kan mencakup dari turunan, adanya turunan ya, adanya nilai variabel terikat dengan variabel bebasnya. Contohnya bagaimana? Ini ya, dx per dy misalkan ya sama dengan 2x plus 3 gitu ya. Nah, kalau di sini yang dimaksud dengan adanya turunan kan dengan adanya d ya. Ya. Ini turunan x per dy. Berarti turunan dari x terhadap y-nya ya. Jadi yang dimaksud dengan variabel terikatnya yang mana? Ini ya. Si x-nya itu ya. Ini yang dimaksud dengan variabel terikatnya. Sedangkan y-nya ini variabel bebasnya. Ya. Secara notasi penulisan ya. Notasi penulisan dari persamaan diferensial ya. Atau kalau kita singkat PD ya. Ada istilahnya ini ya, dx per dy ya. dx per dy atau d kuadrat x per dy gitu ya. Seperti itu ya. Nah, kalau ada istilah dia berpangkat.
Ya, kalau berpangkat seperti apa kalau notasi ini? Notasi dari persamaan diferensial ya. Kalau dia berpangkat seperti ini. Y ini ya, absen berarti Y turunan pertama. Kalau Y ini, Y turunan kedua ya. Y seperti ini, turunan ketiga. Ini Y keempat misalkan, dan seterusnya. N ya. Ini berarti turunannya sebanyak, ini ya, diturunkan sebanyak 4 kali ya. 4 kali ya. Bukan pangkat, bedakan ya. Ini ya, ini turunan dari notasi dari notasi dari penulisan persamaan diferensial ya, atau bentuk umumnya seperti yang di slide ini ya. Nah, ini bentuk umumnya ya, fx. Nah, kira-kira seperti ini bentuk dari persamaan diferensial. Nah, ada ya istilah dari persamaan diferensial itu mengandung order dan derajat. Bedanya order dan derajat itu apa? Bisa bantu saya? Udah pernah dengar belum? Arti order dengan derajat. Bedanya apa? Kira-kira gimana? Dari NIP ada yang bisa bantu jawab? Yang dimaksud dengan order dan derajat dari persamaan diferensial itu seperti apa? Bagaimana? Ada yang bisa bantu? Gimana? Bedanya apa? Misalkan ya, contohnya di sini. Y absen ditambah 3Y minus 3 sama dengan 0. Ya. Ini sudah termasuk ke dalam ini ya. Gimana? Kalau seperti ini bagaimana? Ini kan turunan pertama ya, Y absen ya. Ditambah 3Y minus 3 sama dengan 0. Kira-kira yang dimaksud order itu apa? Ordernya yang mana? Urutan tertinggi dari turunan absen ini. Terus yang derajatnya? 0. Yakin? Gimana? Jadi yang dimaksud dengan order dan derajat itu apa? Ini kita pengantar dulu ya. Kalian jadi bisa bedakan persamaan diferensial ya, yang biasa dengan yang parsial ya. Ada 2 karakteristik jenisnya. Kalau persamaan diferensial itu, yang pertama persamaan diferensial biasa dengan persamaan diferensial parsial. Nah, kalau yang seperti ini bagaimana? Coba pilih 3. Y ini apa? Coba Y absen minus 3Y sama minus 3 ya, sama dengan 0. Yang di unit bisa bantu? Gimana? Ya, gimana? Mau maju? Ya. Gimana? Oh. Jelas nggak? Kalau deket sini. Nah, kira-kira kalau dari sini gimana? Kalau ini dimaksud dengan persamaan
Diferensial orde berapa? Orde 1 derajat 1 ya. Berarti yang dimaksud dengan orde ini apa? Yang mana? Ini ya, yang orde kan dari sini. Ini ya. Ini ordenya ya. Dilihat dari apa? Turunan atau pangkatnya? Turunan, Bu. Yang mana? Kok kebalik-balik? Ayo. Pangkatnya, Bu. Orde itu dapat dari turunan gimana? Turunan tertingginya. tertinggi. Ya. Turunan tertingginya. Ya. Kalau derajat itu pangkat dari Tertinggi. pangkat dari tertinggi aja, turunan tertinggi ya. Ya Bu, pangkat dari turunan Tertingginya. Nah, misalkan nih, saya buat lagi ya. Ini Y turunan ya, kedua ya. Ini 4 tambah 3Y misalkan ya. Min 3 sama dengan 0. Nah, kira-kira ini gimana? Ordenya berapa? Ordenya 2. Ini derajatnya 4 ya. Nah, kalau berdasarkan ya contohnya ya. Kalau dari berdasarkan karakteristiknya ya. Berdasarkan jenis ya. Berdasarkan jenisnya persamaan diferensial ini terbagi jadi 2 ya. Persamaan diferensial biasa PDB ya dengan persamaan diferensial parsial ya, jadi PG ya. Persamaan diferensial biasa ya, atau ordernya tadi ya. Nah, ini yang persamaan diferensial parsial. Nah, bedanya apa? Kira-kira antara kedua ini ya jenisnya ya. Tadi kan kalau yang ini ya, kita belajar ya, kalau notasinya seperti ini, kita bisa tentukan kalau persamaan seperti ini, ordernya keberapa dan derajatnya keberapa. Nah, sedangkan ini ada istilahnya, ada persamaan diferensial biasa dengan parsial yang kita pelajari yang biasa. Pernah dengar nggak? Parsial itu apa? Art ya, bagian gitu ya. Ya, arti dari parsial itu part atau bagian. Atau bagian. Bedanya apa kalau dari persamaan diferensial biasa dan parsial? Bisa kasih contoh gimana? Yang di mid bisa putih gimana? Bisa adik-adik jelaskan bedanya apa diferensial biasa dengan yang parsial? Gimana? Bedanya apa? Sama diferensial biasa
Hanya satu variabel bebas. Kalau parsial variabel bebasnya berapa? Benar ya yang dijelaskan temannya ya. Ini ya. Kalau yang persamaan diferensial biasa, dia mencakup apa nih tadi? Satu variabel ubahnya gitu ya. Buat sini misalkan y sama dengan fx ya. Nah kalau yang parsial ya. Parsialnya ini ya. Contohnya y mengandung f, s, y ya. Ya, ada dua variabel. Berarti kalau di sini parsial biasa itu kan hanya ada apa ini? Satu variabel bebasnya, ya kan? Yang akan memuat. Nah, kalau yang parsial ini dua atau lebih ya variabel bebasnya. Nah, contohnya gimana? Kalau yang parsial dengan biasa, gimana? Kalau yang persamaan biasa dengan yang parsial. Kalau parsial ya, dia kan mengandung dua variabel bebas ya, misalnya du per dx gitu ya, dengan dy per dt gitu ya. Ini coba dia harus memuat ya. Nah, kalau di sini variabel terikatnya mana? Ini ya, du sama dv-nya ya, ini yang terikat. Nah, kalau yang bebas nih dx per dt gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan variabel bebasnya. Berarti ada dua ya. Kalau contoh diferensial biasa yang sama yang tadi ya, yang sebelumnya dx per dy gitu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya bedanya persamaan diferensial biasa dengan parsial. Nah, kalau dari ini ya, bentuk umumnya di slide ini dia jelaskan bahwa si y ini fungsi dari fx ya. Ini diferensial biasa dengan syarat memenuhi jika fungsinya ini x ya. Y absen ini satu ya, berarti turunan pertama gitu ya. Kalau y 2 absen ya, ini garis 2 ini turunan ke 2. Nah, ini seperti ya. Kalau y ini ya 4, ini berarti diturunkan sebanyak 4 kali ya. Bukan dipangkatkan ya, ini diturunkan ya. Seperti ini dimaksud dengan persamaan diferensial biasa ya. Nah, ini contohnya ya nih, solusi umum dari persamaan diferensial biasa ya, PDB ya. Ini disingkat aja. Nah, kalau yang ini misalkan ya, ini tadi ya, PDB berarti ini dicari order satunya ya.
ya kan? Orde pertama di sini kan. Nah, terus derajatnya kenapa bisa Y sama dengan solusinya ya sin X plus C. Coba gimana? Kalau hasilnya gitu. Nanti Y turunannya absen, cos. ya min cos mana? X ya gitu ya. Sama dengan 0. Berarti gimana? Y absen sama dengan cos X. Dari turunan dari Y sama dengan sin X tambah C. C ini konstanta ya. Nah, kalau di sini kita cari lagi ya, dia termasuk ke dalam mana? Sistem persamaan di diferensial biasa ya, PDB orde 1 kan? PDB orde 1. Apakah dia ada derajatnya? Ada nggak? Mana? Nggak ada ya. Nah, kalau yang kedua gimana? Kalau yang kedua gimana? Ini ya Y absen kuad ya. 2 kali ya, turunan 2 dari Y-nya. Terus baru ditambah 2 XY sama dengan 0. Gimana? Gimana? Kalau kira-kira dicari, dia orde keberapa? Orde 2 ya. Kalau yang ketiga ini orde ketiga gitu ya kira-kira. Yang gimit gimana? Bisa mengikuti? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, kalau di contoh ini ya, kalau misalkan misalkan ya contohnya ya 2 kali DY D kuadrat Y per DX kuadrat gitu ya, ditambah dengan 2 DY per DX gitu, pangkatkan 2 sama dengan 0. Nah, kira-kira ini gimana? Orde keberapa? Gimana? D kuadrat Y per DX kuadrat tambah 2 DY per DX seperti ini. Gimana? Iya. Tadi kan ini kan persamaan diferensial biasa. Orde keberapa ini? D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini turunan keberapa? Gini kan kalau saya tulis ulang ya. Y absen ini kan 2 kali tambah 2 Y absen ya, dipangkatkan 2 gini sama dengan 0. Berarti orde keberapa nih? 2 ya. Seperti itu ya. Jadi kalian jangan bingung kalau Y absen 1 gitu, Y pangkat 1 ini ya. Bukan pangkat ya, ini ya, maksudnya turunan. Ya. Turunannya ini sini dari ini ya, dari Y D kuadrat Y per DX kuadrat. Ya. Ini kan hanya bedanya notasi penulisannya. Jadi tadi sebelumnya saya bilang ya, kalau kalian jangan bingung kalau ada notasinya Y absen 1, Y absen 2, Y absen 3 gitu ya. Ini berarti
persamaan diferensialnya ya. Kalau dari sini notasinya bisa juga D kuadrat Y per DS kuadrat gitu ya. Kalau Y absen 3 gimana? Y pangkat 3Y gitu kan per DS 3 gitu. Ya. Jadi kalian jangan bingung terhadap simbolnya ya. Nah, lanjut ya. Ini terkait dengan persamaan diferensial biasa linier ya. Ya. Gimana tuh kalau yang persamaan liniernya ya? Linier yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa linier itu seperti apa? Ya. Ya, kita bahas terkait dengan persamaan diferensial biasa linier. Kalau berdasarkan jenisnya, persamaan diferensial berdasarkan linearitasnya ya. Ada yang persamaan diferensial biasa yang linier dan yang kedua itu non linier. Ya. Kalau yang pertama ya, persamaan diferensial biasa yang linier itu apa? Gimana? Bedanya apa dengan yang non linier? Apa bedanya? Kalau yang linier bagaimana? Ada bisa bantu jawab? Fungsi yang tidak diketahui turunannya dan muncul pangkat 1, Bu. Dalam pangkat 1, Bu, dia. Mana? Dia linier terhadap apanya? Fungsinya linier terhadap apa? Pangkat 1, Bu. Pangkat 1 apanya? Yang tidak boleh dikali. Apanya yang di pangkat 1 misalnya? Gimana? Turunannya, Bu. Turunannya berarti fungsi ini ya persamaan diferensial biasa ya yang linier itu gimana? Bisa diulang lagi? Fungsi yang tidak diketahui dan turunannya muncul dalam pangkat 1, Bu. Ya. Dia linier terhadap variabel terikatnya dan turunannya ya. Sini ya. Fungsi yang linier terhadap variabel terikatnya dengan turunannya gitu ya. Contohnya ini ya, misalkan nih D kuadrat Y per DX gitu ya, ditambah DY per DX minus 3Y gitu sama dengan 0. Kalau kita buat ke dalam bentuk persamaan diferensial biasa ya, ini menjadi apa nih? D kuadrat Y terhadap DX kuadrat ya. Berarti turunan kedua dari Y ya kan terhadap X-nya kan
ya, turunan dari Y berarti diturunkan sebanyak 2 kali ya. Y absen ya, 2 ditambah gitu. DY per DX berarti Y absen 1 kan, minus 3Y sama dengan 0. Ini ya yang dimaksud dengan persamaan diferensial linier. Kalau yang non linier gimana? Yang non linier bagaimana? Tadi temennya udah bantu jawab. Persamaan diferensial biasa linier seperti ini. Fungsinya linier dengan variabel terikatnya terhadap turunannya. Ya. Ini ya, kan variabel terikatnya nih. Y. Yang di atas kan yang terikat. Ya. Ini juga ya terikat, yang di ini bawah baru bebasnya ya. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa yang non linier itu apa? Yang non linier tadi ya udah disinggung, tidak adanya bolehnya ini ya trigonometri, terus adanya pangkat gitu ya. Nah, soalnya ya kalau dibuat lagi contohnya, ini ya kalau misalkan saya buat dicontohkan ya, D kuadrat Y per DX kuadrat tambah DY per DX gitu ya, min 3Y kuadrat sama dengan 0. Nah ini ya, karena di sini ada pangkatnya ya. Kalau misalkan ya kita sederhanakan lagi ya ke bentuk notasinya ya, Y absen kuadrat tambah Y absen itu min 3Y kuadrat. Ini non linear ya, karena dia mengandung ini ya pangkatnya ya, pangkatnya dari pangkatnya ini. Trigonometri sudah tahu ya, sin, cos, secant, tangan gitu ya, atau perkalian gitu ya. Y, kalau perkalian gini, Y min Y absen ini ya, pangkat Y kuadrat itu. Trigono nih sin, cos X ya, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, kira-kira dari persamaan yang tadi ya. Nah, persamaan 1, 2, dan 3. Kalau yang 1 ini termasuk ke dalam persamaan linear atau bukan? Gimana? Bukan, Bu. Yakin persamaannya bukan linear? Iya, Bu. Karena trigonometri. Apakah ini termasuk fungsi dari trigonometri? Gimana? Ini termasuk ke dalam, kan bukan fungsi ya, fungsi trigonometri kan. Ya, ini masih linear, ini juga linear ya. Yang ini yang ketiga baru yang non linear ya. Ada perkalian antara ini urunannya. Ya. Nah, lanjut ya, terkait dengan metode pemisah variabel ya.
pemisah variabel yang pertama kasus 1 ya, dy per dx sama dengan metode pemisah variabel. Artinya gimana? Metode pemisah variabel. Maksudnya gimana ini? Tadi kan kita sudah menyinggung kan, yang mana variabel terikat, yang mana variabel bebas gitu ya. Nah, itu gimana? Metode pemisah variabel. Nah, untuk kasus 1 ya. Gimana? Yang dimaksud dengan metode pemisah variabel. Ada yang bisa bantu saya? Yang gini bisa berkomentar? Yang dimaksud dengan metode pemisah variabel. Buat apa sih kita memisahkan si variabelnya ini? Kenapa kita susah-susah belajar ya terkait metode pemisah variabel? Tujuannya buat apa? Sebenarnya kita mau ngapain di sini? Gimana? Gimana? Tadi kan udah ada nih variabelnya, variabel bebas, variabel terikat, itu ya, ya kan? Gimana? Kalau di sini ya, kan metode pemisah variabel itu ada 3. Kasus 1, kasus 2, dan kasus 3 ya. Kenapa kita belajar? Tujuannya buat apa kita melakukan pemisahan variabel ya? Ya, tujuannya kita bisa mendapatkan solusi dari penyelesaian persamaan diferensialnya. Dengan apa kira-kira? Dengan kita mengisolasikan atau menempatkan variabelnya yang sama dengan turunannya, ya. Dengan mengisolasikan ya, atau menempatkan variabel yang sama gitu, sama dengan turunannya gitu ya. Contoh ya untuk kasus pertama gitu ya, 1. Ini kan ada 3 kasus ya. Kita bahas yang pertama ini ya. Nah, kasus pertama itu dy per dx sama dengan fx gitu ya. dy per dx sama dengan fx ya. Jadi kita ingin menyelesaikan ini dari persamaan dy per dx sama dengan fx ya. Berarti yang pertama kita menyamakan gitu ya, atau menempatkan variabel yang sama. Nah, yang sama yang mana? Ini ya, dx sama fx ya. Nih, variabelnya x kan? Ya kan? Nah, ini. Berarti kita pindahkan atau kita kali ya di sini. Kita kali. Dikali ya. Nah, biar kalian ingat.
Sehingga kita tulis ulang ya. Tulis ulang ya persamaannya. Menjadi ini ya. DY sama dengan FS DX. Ya kan? Setelah itu kita integralkan ya agar kita mendapatkan solusinya. Berarti integral DY sama dengan integral Fx dx seperti ini. Ya. Integral dari terhadap turunannya, maka variabel itu sendiri, ya. Berarti integral DY berarti Y sama dengan integral Fx dx. Nah, ini menjadi solusinya. Solusi umum dari kasus pertama. Ya. Kira-kira seperti ini. Jadi kita lihat dulu variabelnya ini harus sama. Kita tulis ulang kembali, baru kita integralkan, maka kita mendapatkan solusinya. Seperti itu ya. Contohnya seperti apa? Ini ya. Ini ya contohnya yang ada di slide ya. DY per DX sama dengan 2X plus 3. Yang dari Gimit sudah paham belum? Ada pertanyaan? Suara saya terdengar tidak ya? Dengar, Bu. Terdengar ya? Ada pertanyaan terkait ini? Ada ya, kita lanjut ya. Kalau yang ini ya contohnya ya. Dari contoh kasus 1 ya. Contoh kasus 1. Artinya DY per DX ya. DY per DX sama dengan 2X tambah 3. Ya, kita lihat dulu variabelnya yang mana yang sama. X-nya kan terhadap turunan X ya. Berarti kita tulis ulang. Ya. Ingat ya langkah-langkahnya kita tulis ulang dulu persamaannya. Dengan variabelnya yang sama gitu ya. Ya, berarti DY sama dengan 2X tambah 3 kali DX gitu ya. Baru kita integralkan gitu ya. Integralkan, maka hasilnya integral DY sama dengan integral 2X tambah 3 DX gitu ya. Nah, mana nih? Ini kan sudah ya. Jadi Y sama dengan integral 2X tambah 3 DX itu ya. Atau lebih ini ya lebih mudah Y satu-satu. Integral 2X DX gitu ya. Tambah integral 3 DX. Berapa nih? Ini anggap aja ya dia ada konstantanya ya. Yang tadi ya. Ada yang bisa meneruskan? Kira-kira gimana? Hasil dari integral 2X tambah 3 DX gitu. Satu orang bisa maju? Ada yang mau maju? Gimana dapatnya? Lanjutkan yang ini. Dapatnya berapa kira-kira? Kenapa bisa sini itu ya? Nah, bisa nggak? Yang di Gimit bisa bantu
Hasil dari solusi ini ya, turunan dy per dx sama dengan 2x plus 3. Nah, jadi solusinya dapatnya ini. Nah, X kuadrat untuk X mendapatkan kuadrat plus 3 gimana itu? Kok bisa x kuadrat tambah 3x tambah c? karena diintegralin. Iya, mendapatkan hasil integralnya gimana? Pangkatnya ditambah 1. Hmm. Terus duanya per pangkat. Yang udah ditambah 1. Jadi 2 per 2 X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2. Kalau yang konstanta tinggal ditambah X saja. Nih ya, sudah paham belum sampai sini? Ini sama aja ya, contohnya ya. Y sama dengan hasilnya X kuadrat tambah 3x tambah C ya, konstantanya. Ada pertanyaan terkait ini? Bisa ya? Ini ya. Jadi kalian harus perhatikan dulu dari persamaan kasusnya ini, dia diturunkan terhadap variabel apa. Sudah kalian tahu nih, ini variabelnya sama. Misalkan ini ya, dia sama variabelnya X, variabel bebasnya. Jadi yang mau saya satukan atau ingin saya samakan persamaannya yang variabelnya sama. Jadi variabel si X-nya. Setelah sudah tahu kalian mengidentifikasi yang mana variabelnya yang sama, baru kalian tulis ulang kembali persamaannya. Setelah itu kalian integralkan, maka kalian dapat solusinya. Seperti itu ya. Nah, lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua ini dy per dx sama dengan y ya. Gimana nih? Ini kasus pertama. Kasus 2 sama dengan dy per dx sama dengan g. Nah, gimana buat dapat solusi umumnya ini ya? Integral 1 per gy per dy. Gimana kira-kira? Satu orang maju bisa dapat ini solusinya. Ya. Satu orang, tadi kan saya udah kasih contoh ya. Kalau yang kasus pertama, nih. Nah, yang kasus kedua gimana? Gimana itu? Kasus kedua. Coba satu orang yang maju. Ya, silakan Mbak. Gimana? Jadi solusi umumnya bisa integral 1 per gy ya, dy gitu. Nah, gimana?
Misi Bu, izin bertanya Bu. Ya, Ada salah satu mahasiswa Bu yang masuk ke Zoom, tapi dia itu harus dikelola akses Bu. Jadi harus izin akses Bu. Namanya Evan Christian Ginting Bu. sebentar ya, saya cek dulu. Sudah saya ini ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Yang mana? Ini ya. Namanya siapa, Mbak? Ya, makasih ya, Mbak. Mbak Juliana ya, tadi dia buat ya. Persamanya kan DY per DX sama dengan GY itu. Ya, persamanya. Nah, dia tulis ulang kembali. Ya kan? Antara nilai si ini ya. Berarti kalau dikalikan sama aja ya. Coba. Ya, dikali coba, Mbak. Ini aja. Yang ini apa? Ini nggak usah dulu. Kerjakan ini dulu. Coba. Ini DY sama dengan DX kali G gini kan, baru dibuat DX sama dengan 1 per ya DY baru diintegralkan bertemunya integral DX sama dengan integral 1 per GY DY. Solusinya baru di sini aja, nggak kelihatan temennya. Ya, integral 1 per GY DY. Ya. Bu, maaf Bu. Dah, Mbak. Ya, siapa yang tanya? Itu kameranya bisa dikembangin di sini Bu. Nggak bisa Bu. Yang gimana, Mas? Ini di Kameranya ya? Iya. Enggak. Jelas nggak? Masih kurang kebawa sih. Kurang dekat ya? Gimana? Kurang jauh Bu. Kurang jauh. Maksudnya biar kelihatan semua. Kelihatan semua nggak itu? Taruh. Yang mending Bu. Makasih Bu ya. Sini ya. Gini ya. Udah jelas belum ya? Artinya itu. Ini ya yang di siapa Mbak Julia ya? Maka kasih ya Mbak. Nah, ini Mbak Julia udah benar ya. Dia awalnya sama kayak kasus pertama. Dia menulis ulang kembali persamaan dengan syarat variabel ini sama dengan ini ya. Tadi kan sejauh ini kan dengan persamaannya tadi dengan turunannya. Jadi dia dikalikan ya kan. DX dikalikan GY ya. Dibuat sederhanakan kembali menjadi DX sama dengan 1 per GY dikali DY ya. Nah, baru diintegralkan. Maka hasil solusinya ini ya. X sama dengan integral 1 per GY dikalikan DY ya. Coba satu orang kerjakan contohnya gimana? Contoh dari kasus kedua. Gimana?
DY per DX sama dengan 3 min 4D. Coba. DY per DX sama dengan 3 min 4Y. Nah, kira-kira bagaimana nih? Dari ini ya, kasus kedua. Bisa dapat solusinya itu ya. Mana? Absennya udah dikelilingin? Absen? Udah ya. Nah, yang di Gimit bisa ini? Kurang ini ya. Kurang ke bawah. Coba satu orang maju. Coba. Ini balik. Gimana? Ngerjakan DY per DX sama dengan 3 min 4Y. Kalau sampai diintegralkan bagaimana? Coba satu orang maju bisa kerjakan. Nah, dari contoh DY per DX sama dengan 3 min 4Y. Jadi yang kita pisahkan apanya? Variabel mana? Variabel X dan Y. Gimana? Kan kita kan tadi kan misahin tuh.
Label yang sama, ya kan? Nah, gimana tuh? Ini kan ini nih sama nih. Misalnya ya ditulis ulang gitu ya. DY sama dengan 3 min 4Y gitu ya. Kali DX, ya kan? Nah, kira-kira gimana? Dibuat ke DX sama dengan 1/3 min 4 Y DY. Udah nih, ya kan? Baru ini persamaannya nih. Udah ditulis ulang. Terus integral, ya kan? Integralnya dx sama dengan integral 1/3 min 4y. Gimana? Berarti x kan sama dengan ya 1/. Nah, kira-kira gimana? Bisa hasilnya solusinya seperti itu ya? Nah, gimana? Bisa lanjutkan yang itu? Gimana? Ya, Pak, silakan. Mana mbaknya? Coba.
Mana? Lan ini dari mana ini? Yang ini E-nya. Coba satu-satu. Dihapus lagi, coba. Ini. Biar temannya paham. Ya. Dihapus aja dulu semuanya. Nah ya, coba. Satu-satu biar paham temennya. Ini 1/4 gimana dapatnya? Kan DU sama dengan 1 min 4 DY. Jadi gimana? 1/4 ini apa? U-nya EU sama dengan ini kan DU per DY hasilnya berapa? Min? Ya, coba dihapus dulu. Ya, coba sini. Ini kan, kamu misalkan U-nya sama dengan 3 min 4Y kan. Jadi DU per DY, ya kan? DU per DY. Nah, ini. Terbagus. Nah, DU per DY sama dengan ini kan min 4. Nah, kalau DU sama dengan 4 DY. Nah, 1/4 dari mana? Dari DY sama dengan yang mana? Jadi nilai DY-nya berapa? DY sama dengan minus 1/4 DU. Kan nilai DU-nya ini. Nilai DY ini. Nah, baru masukkan. X sama dengan integral ini kan nih 1 per tadi kan ini 3/4 ini kan misalkan U ya 1 per U terus DY-nya berapa? Ini kan integral dx kan gimana? Ini kan disesuaikan sama ini integral x dx kan sama dengan ini coba tulis di sini integral dx sama dengan enggak di sini aja dx sama dengan integral 1/3 min 4y dy. Nah, coba kalau di sini berarti x ya kan integral dari 1 per U kan udah dimisahkan U di sini ya kan atau nanti temennya bingung nggak sih nilai DY-nya udah nggak apa-apa DY gitu. Oh kamu mah paham temennya nggak paham. Nah DY X sama dengan
D-nya berapa? Minus 4 D U X sama dengan, ini kan maju tuh. Ya, X sama dengan minus per 4 integral. Nah, 1 per U, DU. U ya. D. Nah. Apa? Gimana? Nah, ya. Nah. Coba. Apa? Benar nggak? Ya. Tuh. Coba diperhatikan ya teman yang mengerjakan. Kira-kira sudah benar belum? Mana Mbak? Udah? Hah? Gimana? Gimana teman yang ngerjakan? Udah benar belum? Yakin? Gimana yang lain? Paham nggak? Apa? Gimana nih? Gimana? Ada yang mau menyalahkan? Ini yakin gak benar? Kenapa? Gimana? Ada yang mau menyanggah? Coba. Memang seperti itu. Nih. Masih salah ini. Coba. Yang mana? Temennya. Kenapa? Gimana untuk dapatkan ini? Bangsa kotor ya. Coba satu orang lagi buat menyanggah. Mana ya? Gimana?
Ada yang ingin menyanggah, Pak? Tidak benar, Bang. Ini masih salah, coba. Ada yang mau benarkan? Ah, gimana? Ini kan dapatnya ya, X sama dengan minus per 4 integral dari 1 per U DU, ya kan? DU-nya di sini, integral dari 1 per U, itu hasilnya ln U. Ln U-nya berapa? U-nya tadi, ya kan? Mana nih? Ini kan? Jadi, ini dapatnya minus 1 per 4 ln U sama dengan X tambah C. Ya, ya kan? Berarti ini minus ln U sama dengan 4X tambah 4C. Ya. Nah, kenapa di sini ln U-nya tadi ya minus ln U-nya berapa? 3 min 4Y gitu ya, sama dengan 4X plus 4C gitu ya. Nah, karena dia minus, makanya dimutlakan. Jadi ln, nih mutlak ya, nilai mutlak ya, 3 min 4Y ya, sama dengan 4X plus 4C. Terus gimana lagi? Gimana? Selainnya apa lagi? Apakah sini sudah berakhir? Belum ya. Jadi gimana? Untuk saling menginverskan di sini ya. Ya. Biar jadi mutlaknya 3 min 4 ya gimana? Kita eksponenkan ya. Eksponen terhadap ln dari 3 min 4Y ya, dari eksponen dari 4X tambah 4C gitu ya, eksponen C gitu. Nah gimana, ini kan saling menginverskan ya, eksponen terhadap ln kan, jadi hilang nih, jadi nilai itu sendiri 3 min 4Y. Nah, sama dengan mana? Ini eksponen 4X ya kan, tambah eksponen 4C. Tuh kira-kira kan? Nah gimana lanjutnya nih? Bisa dari ini. Ini kan udah nilainya kan? Gimana? Dari yang ini kan kita ingin ini ya, biar nilai 3 min 4 itu nilainya itu sendiri. Jadi kita ingin menghilangkan silonnya. Jadi kita eksponenkan. Jadi dia saling menginverse ya. Kenapa kita mengeksponenkan? Ini karena biar saling inverse gitu ya. Saling inverse kebalikannya gitu. Nah, kira-kira ini gimana? Dari sini gimana? Eksponen ya, minus ya. Gimana? Lanjutannya gimana? Dikit lagi nih. Kalau ini bedanya apa? Kenapa dia perlu dieksponenkan tadi ya? Udah di inverse. Ada yang bisa lanjutkan? Dari sini? Biar hasilnya sama ya. Yang di situ. Nah, coba satu orang biar dapat ini ya, yang Y sama dengan 3 plus C ya, konstantanya eksponen. Ada yang maju?
Lanjutkan yang ini, yang saya tulis yang ini. Nah, gimana hasilnya? Kira-kira biar dapat ini ya, solusi umumnya Y sama dengan 3 minus C eksponen min 4 ya, X gitu. Gimana? Kenapa? Ini dikit lagi loh ini. Ini bukan, bentar ya. 4X ya kan? Berarti di sini apa? Ini dikalikan ya. Nah, ini kan udah kan, jadi 3 min 4Y sama dengan I plus minus E min 4X kali E min 4C. Tuh. Maka gimana? Misalkan ya, ini yang sih udah tinggal sederhanakan, hasilnya dapat dari itu. Gimana? Menyederhanakannya aja lagi. Satu orang masuk? No? Enggak. Siapa? Ini ya, tinggal menyederhanakan dari satu itu. Bisa dapat Y-nya. Gimana caranya? Gak ada. Ini bisa. Ini ya maksudnya nanti. Ini kan ini minus. Ya, jadinya ini kan minus. Nah, minus. Nah, ini jadi plus minus 4X sama 4C. Ya, kalau kita misalkan di sini ya, E pangkat min 4C ini konstantanya. Ya kan? Berarti 3 min 4Y sama dengan apa nih? Plus minus E pangkat minus 4X kali C. Nah, gimana? Sederhanakannya lagi Y sama dengan 3. Gimana? Seakhir dari sini. Gimana? Dari ini kan sama aja kan dibagi kan. Dibagi 4 kan. Kan sini. Dia positif jadi negatif kan. Nih, kalian kalau bingung saya sederhanakan lagi, min 4Y sama dengan ya kan plus minus eksponen min 4X kali C. 3 kan tadi positif, dia pindah jadi negatif. Nah, jadi Y sama dengan ini kan, mana? Ini kan ini ya, plus minus E min 4X kali C per min 4. Jadi positif kan, min ketemu min ya, dibagi
Jadi 3 kali plus minus ya. Min 4X kali C per 4. Ini ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalian agar tidak keliru disederhanakan satu-satu ya, jangan langsung loncat. Kalau misalkan di sini tadi kan integral dari dx sama dengan integral 1 per 3 per 4 y ya, misalkan dulu sederhanakan nilai dari misalnya u sama dengan 3 min 4 y. Kalian kirimkan dulu ini terhadap variabel si y-nya ya, maka du per dy sama dengan minus 4. Kalau dicari dengan turunan dari du, ya balikannya lagi, du sama dengan min 4 dy. Kalau mencari nilai dy, turunan dari dy sama dengan minus 1 per 4 du, ya. Dimasukkan lagi dari ini. Jangan terbalik ya, dari yang integral ini ya, integral du. Integral x ya, per x itu hasilnya ln x gitu ya, atau ln u ya. Ini kita udah pelajari yang kemarin. Jadi kalian tinggal masukkan saja dari ini, dari persamaan yang ada. Jadi jangan salah lagi ketika Anda memisahkan ya, yang dimasukkan. Memisahkan itu dilihat variabelnya yang bisa diturunkan ya. Kalau misalkan Anda buat variabelnya x sama dengan 3 min 4y, ya kan? Nih, DE. Tapi diturunkan terhadap t, nggak bisa. Karena variabel di sini yang ada variabel y, bukan t. Dilihat variabel yang sama, yang bisa Anda turunkan. Nah, ini ya, kira-kira terkait dengan perkuliahan hari ini ya. Ada pertanyaan tidak? Dari gini ada pertanyaan atau tidak ya? Terkait presensi untuk hari ini gimana Bu ya? Oh, di kolom chat aja, Mas. Ya. Baik Bu. Ya. Absennya mana? Absen TPB 7 kemana? Ini ada pertanyaan tidak terkait ini? Muhammad Jaki Fernali nggak masuk? Ada? Ini kamu belum absen? Ini temannya belum absen ya? Ya, coba. Dimas Cahyoga mana? Ari Krisna gak masuk ya? Butet Adinda, Ramadan Hamsa Putra. Iwayan ini apa? Udah keluar ya? Oke. Ada pertanyaan terkait perkuliahan hari ini?
Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu.